Ya pemirsa, di segmen akhir ini tentu saja tadi kita membahas bahwa sebenarnya masyarakat, dunia usaha dan pemerintah tidak perlu panik dengan yang namanya perang dagang, tetapi bagaimana kita menyikapi itu menjadi hal penting ya. Di segmen akhir ini tentu saja apa yang harus kita sikapi di dalam perang dagang ini yang akan dibahas. Ya Mas Bayu, kalau kita melihat tadi, kita kembali ke perang dagang, tadi apa persiapannya kita udah bicarakan ya mengenai substitusi impor, terus kemudian ekspor kita harus ditingkatkan dari diversifikasi dan pasar yang tadi dikatakan harus kita lakukan. Nah, sekarang nih supaya perang dagang ini bisa tetap kita sikapi dengan baik gitu ya, kita nggak perlu panik dengan berbagai kebijakan yang tiba-tiba muncul, ya itu malah berbahaya kan gitu. Nah mungkin bisa melihat dari sisi pengusaha dulu deh, pengusaha ini apa yang mesti disikapi, misalnya apa namanya substitusi impor, bagaimana kalau memang itu mampu dilakukan, kenapa enggak ya. Nah pemerintahnya sendiri kenapa nggak fokus sih pada beberapa produk aja yang memang orientasi ekspor atau yang bisa substitusi impor, gimana? Kata dasarnya memang daya saing. Jadi kalau sudah seperti ini, sepanjang kita punya daya saing, maka itu saya kira tidak akan terlalu menjadi mengkhawatirkan. Kaitannya dengan perang dagang, jadi sekali lagi, tidak usah panik, jangan bikin kebijakan yang tergopoh-gopoh, jangan cepat-cepat langsung ambil keputusan. Dan mungkin juga mohon dengan hormat untuk mengelola ekspektasi publik melalui statement, karena ini menurut saya nanti bisa menimbulkan apa namanya persepsi yang salah. Betul. Jadi kalau panik biasanya masing-masing kementerian bikin statement ya. Ini bahaya ya. Menahan diri aja, terus kemudian terkoordinasi untuk bisa membuat pernyataan ke publik sehingga masyarakat termasuk dunia usaha juga akan mengambil langkahnya tepat gitu, yang sesuai. Dan lagi-lagi kuncinya adalah daya saing. Dari sisi teknis, kalau menurut saya kita perlu memiliki mekanisme yang sangat jeli dan tajam untuk memonitor perkembangan hari demi hari, bahkan jam demi jam. Mirip-mirip tempatnya Mbak Afi dulu memonitor pergerakan kurs dan pergerakan uang yang keluar masuk. Itu menurut saya harus kita lakukan. Bagaimana reaksi antar satu negara, dan ini jangan juga dilihat hanya antara Amerika dengan Cina, karena Amerika, Trump itu juga mengambil langkah-langkah yang keras dengan negara-negara lain, Kanada, dengan Eropa, dengan yang lain. Ini menurut saya kita perlu cermati dengan baik. Saya melihat ada beberapa titik dari pergulatan mereka yang kita bisa justru masuk gitu. Kita bisa ngambil jadi itu mungkin sebagai pasarnya sebuah bisa kita ambil, bisa kita ambil baik di Amerika maupun di Cina gitu. Itu saya kira yang dalam jangka pendek bisa kita lakukan. Dalam jangka panjang, mari kita coba lihat betul-betul perdagangan ini sebagai sesuatu yang penting. Kita bangun kemampuan kita untuk melakukan perdagangan internasional dengan baik. Salah satunya tadi juga ada disebut pariwisata. Tapi memang kita ini kurang sekali menggarap sektor jasa. 95% dari jasa perdagangan kita masih tergantung pada negara lain, financing, insurance, kemudian freight, dan logistik itu banyak tergantung pada makanya dari servis kan kita karena akunnya defisit kan. Makanya jadi menurut saya itu juga harus kita coba lihat. Dan namanya dagang itu bisnis. Jangan pakai paksa-paksa, nggak bisa. Harus dibikin suasana yang baik untuk pelaku usaha. Dia mau melakukan usahanya, dia bisa mengembangkan bisnisnya. Dan memang ya namanya pengusaha kan insentifnya adalah profit. Jadi ya kalau jangan terlalu dimusuhi kalau ada orang punya untung. Kadang-kadang kita lihat pemerintah tuh ngelihat pengusaha ini pasti kaya, banyak untung ya gitu kan. Nah, kayak insentif sendiri juga kelihatannya kan substitusi impor misalnya kan perlu insentif misalnya. Nah ini kan dari sisi fiskal kita nih juga masih problem ya. Bahkan sekarang Amerika menurunkan pajak kan dari 30 menjadi 21 yang membuat sekarang capital outflow dari emerging market kan gitu. Ini juga harus kita sikapi tersendiri ya pastinya ya. Nah Mas Heri, kalau dari sisi demand nih masyarakat lah. Masyarakat juga ada ketakutan, wah jangan-jangan kalau perang dagang saya bisa di PHK nih gitu kan. Karena produksi akan turun kan gitu. Orang tuh kan kadang-kadang image-nya ke sana. Produksi akan turun, akan PHK, barang banyak nggak laku gini. Nah, ini gimana kita menyikapi sebagai masyarakat? Iya, jadi yang pertama betul kita tidak boleh panik ya, tidak boleh panik. Kemudian juga pemerintahnya harus benar-benar memberikan suatu sosialisasi yang bisa meyakinkan pengusaha, investor hingga ke tenaga kerja bahwa memang perang dagang ini ada dampaknya buat kita. Tapi bukan berarti kita lantas hancur akibat perang dagang ini. Kita masih punya banyak peluang. Ya. Katakanlah kita bisa melakukan perundingan bilateral dengan Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat ini memiliki keunggulan komparatif yang berbeda. Kita bisa saling melengkapi. Ya, kita bisa mensuplai produk-produk yang mereka
tidak punya dan tidak efisien dia produksi. Sebaliknya, kita membutuhkan produk-produk yang kita tidak bisa produksi. Nah, dari sinilah perdagangan bisa dipererat. Kemudian juga sektor industrinya bisa diekspansi di dalam negeri, bisa terjadi peningkatan penciptaan tenaga kerja, kemudian juga nilai tambah buat negara dan pendapatan buat pemerintah. Kemudian juga dengan China, kita dengan China itu volume perdagangannya yang terbesar dengan di seluruh mitra dagang kita. Nah, ini kita ada peluang ya, kalau misalnya China dihambat katakanlah melalui tarif ke Amerika Serikat, nah kita bisa melakukan volume perdagangan yang lebih erat gitu. Kita bisa melakukan katakanlah ekspor ataupun impor produk-produk yang katakanlah. Jadi artinya hubungan bilateral ini harus mulai dilakukan ya, karena bilateral itu lebih cocok daripada multilateral. Kepentingannya lebih banyak seperti ini ya. Makanya lembaga-lembaga multilateral sekarang banyak yang tidak komitmen terhadap keputusannya karena kepentingannya berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi arahnya ke sana. Arahnya ke bilateral. Ke bilateral ya. Nah, tapi sejauh mana bilateral kita ini memang sudah berjalan dengan baik, karena saya melihat akhir-akhir ini nggak ada tuh berita bilateral yang bicara tentang masalah dagang gitu. Kebanyakan masalah finansial kayaknya gitu. Gimana nih Mas? Memang kita tadi ya new normal dengan ketidakpastian yang besar dari macam-macam faktor itu memang belum cepat bisa diantisipasi dan direspon oleh tata perdagangan global. Saat ini tata perdagangan global masih membawakan struktur yang lama gitu. Bilateral pun menurut saya ada risikonya gitu kan, karena kalau udah bilateral itu betul-betul kekuatan bargaining dari masing-masing dan seringkali ini tidak berjalan dengan baik. Seperti contohnya Indonesia dengan Korea itu bikin sakit kepala betul gitu, karena hal-hal yang memang belum selesai antara Indonesia dan Korea, dan yang lain. Jadi kita bisa kalau menurut saya kita pakai strategi ya semua. Jadi kalau ada negara yang kita bisa dekati dengan bilateral, kita lakukan. Kalau di tempat lain seperti ASEAN, kita pakai ASEAN sebagai vehicle, kita pakai. Jadi mana yang bisa kita gunakan yang bisa. Intinya adalah mari kita urusin perdagangan ini dengan jangan khawatir ya. Baik Mas Bayu, terima kasih sudah hadir di studio. Mas Heri, semoga saja ini menjadi hal yang diperhatikan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat tentu ya, supaya nggak panik gitu ya. Ya pemirsa, terima kasih, dan disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat, dunia usaha dan pemerintah nggak perlu panik. Bahkan perang dagang ini harus kita sikapi sebagai peluang di mana Indonesia masih mempunyai potensi-potensi yang bisa dioptimalkan. Banyak negara non tradisional yang menjadi potensi pasar baru yang belum dijajaki oleh Indonesia. Dan tugas daripada pemerintah adalah bagaimana membuat masyarakat tenang ya, tidak panik, dan membuat kebijakan juga demikian. Ya, kami berharap ini semua bisa menjadi masukan yang terbaik. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan. Salam.